Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa MTS EMA Pusat TV. Malam ini kita berjumpa lagi dengan menyajikan sebuah kisah inspiratif dari tamu kita ini. Dan tamu kita ini adalah salah satu murid dari perguruan Matlaul Anwar Pusat Menes. Banyak prestasi yang sudah diraih oleh tamu kita ini. Ini beberapa kejuaraan yang pernah dia ikuti. Yang pertama, tahun 2011, lomba lari Popcanas tingkat nasional di Pekanbaru, juara 1. Yang kedua, tahun 2012, OSN tingkat provinsi, juara 2. Yang ketiga, tahun 2013, OSN juga tingkat provinsi, juara 2. Selanjutnya, tahun 2014, catur tingkat nasional di Jakarta, O2SN, juara 5. Selanjutnya, tahun 2015, lomba catur juga O2SN, tingkat nasional di Makassar, juara 1. Tahun berikutnya, tahun 2016, beliau mengikuti puisi, lomba puisi tingkat nasional di Manado, FLS 2N, juara 5 atau 5 besar ya. Selanjutnya, tahun 2017, lomba puisi tingkat nasional di Pekanbaru, FLS 2N, 4 besar atau juara 4. Selanjutnya, tahun 2017, lomba catur juga tingkat nasional di Solo, juara 1. Itu dia sederet kejuaraan yang pernah dia ikuti. Dan langsung saja kita panggilkan. Inilah dia tamu spesial kita. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kali ini saya akan mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar MTS EMA Pusat Menes, umumnya kepada keluarga besar perguruan Matlaul Anwar Pusat Menes yang telah mendukung kami sehingga acara ini bisa berlangsung. Dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada beberapa sponsor yang mendukung kami pada kegiatan ini. Yang pertama, ini ada Al Mubarokah Madu Hutan Kalimantan, ya, 1 kilogram untuk yang membutuhkan madu. Nanti bisa lihat di nomor telepon di bawah ini. Dan juga minuman kita ini dari Ajib Water RO, reverse osmosis ya. Nanti untuk yang membutuhkannya ini bisa diantar langsung ke rumah ya. Bisa kontak di nomor telepon ini. Yang ketiga, ini kacamata Bigenmi. Kacamata Bigenmi ini adalah kacamata dengan ion nano eyeglasses ya. Kacamata yang mengandung 7 fungsi dalam satu kacamata. Ada nanotech, ion energy, ada UV protection, ada anti blue ray atau light, ada far infrared, ada day and night vision, dan yang terakhir elastic. Ini memang terasa berbeda ketika kita menggunakannya dan tidak menggunakannya. Kalau teman-teman ada yang penasaran dengan kacamata ini, silakan kontak nomor telepon di bawah ini. Oke? Langsung saja kita perkenalan dengan tamu kita. Nama lengkapnya siapa? Nama saya Ahmad Wijaya.
Ahmad Wijaya. Iya. Nggak ada Kusumanya? Nggak ada. Nggak ada. Oke, Ahmad Wijaya. Lahir tahun berapa, Mad? Tanggal lahir, tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir 27 bulan 6 98. 98, 27 bulan 6 98. Ya. Tadi Pak Alpian udah bacakan beberapa banyak kejuaraan yang kamu pernah raih. Alhamdulillah. Berarti prestasi kamu ini luar biasa, Mat. Alhamdulillah, Pak. Jangan-jangan kamu anak jenderal, Mat? Hah? Bukan. Bukan. Iya. Tapi kok prestasi kamu ini bisa banyak, kenapa nih, Mat? Alhamdulillah, Ahmad berkat belajar dan berlatih saja, Pak. Belajar dan berlatih. Emang kamu belajar di mana, Mat? Belajar di sekolah. Sekolah. Sekolah mana? Ahmad sekolah di SKH Matlaul Anwar. SKH Matlaul Anwar. Oke. Kamu belajar di SKH Matlaul Anwar itu berapa tahun? Alhamdulillah, Ahmad pertama masuk SD sampai SMA. Kelas SD 3 sampai SMA. Iya. Di SKH ya? Iya, di SKH. SKH ini apa sih, Mat? Mungkin teman-teman kan ada yang belum tahu. Nama SKH itu sekolah khusus. Sekolah khusus. Iya. Khusus untuk? Khusus untuk anak berkebutuhan khusus atau anak disabilitas. Oh, anak disabilitas. Jadi begini, teman. Ternyata dengan jumlah kejuaraan yang Ahmad raih, juara nasional aja sudah berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, juara nasional 6. Tingkat provinsi juara 2 ada 2. Ya. Itu menurut Pak Alpian luar biasa. Dan ternyata Ahmad ini adalah salah satu siswa SKH ya, yaitu sekolah khusus. Mad, kalau Pak Alpian boleh tanya, kenapa kamu masuk SKH? Disabilitas apa istilahnya yang kamu ini? Ahmad bisa masuk ke sekolah khusus itu karena Ahmad berkekurangan, yaitu memiliki keterbatasan penglihatan yang disebut tunanetra. Tunanetra ya. Ahmad tunanetra itu full atau masih bisa melihat? Ahmad tunanetranya total. Total ya? Iya, Total ya? total. Tidak ada cahaya sedikit pun. Tidak ada cahaya sedikit pun. Iya. Tapi ini dengan tidak ada cahaya sedikit pun kamu bisa mendapatkan beberapa juara seperti ini. Pak Alpian pikir kamu bisa melihat sedikit gitu. Ini lomba lari bahkan kan. Iya. Kamu ikut lomba lari dengan tanpa cahaya sedikit pun. Artinya kamu tidak melihat sama sekali. Tidak. Tapi kamu juara nasional, Mat. Iya, Juara karena, 1. Jangan-jangan kamu pakai dukun, Mat. Oh enggak, Pak. Oh enggak. Karena Hah? berlatih dan ikut olahraga aja gitu. Karena berlatih dan ikut olahraga ya. Berarti karena bimbingan guru ya. Iya, bimbingan guru. Ya. Terutama itu dari bimbingan guru dulu untuk memberanikan diri. Luar biasa ya. Waktu pertama kali masuk SKH kamu umur berapa? Umur 10 tahun. Oh, jadi kelas 1 SD 10 tahun. Iya, karena Ahmad itu terlambat masuk sekolah karena dengar-dengar sekolah khusus itu karena sekolah khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Takutnya itu kemahal atau gimana gitu, Pak. Jadi Takutnya mahal ya. Iya. Emang kenapa kalau mahal, Mat? Karena Ahmad takut aja gitu, Pak. Takut ya. Nggak kebayar apa Takut nggak gimana kebayar. gitu, ya. Emang latar belakang bapak kamu apa, Mat? Maksudnya kerjanya apa? Bapak sama ibu masih ada? Alhamdulillah masih lengkap. Masih lengkap. Bapak sama ibu apa ininya latar belakang kerjanya? Bapak kerjanya wira swasta gitu, Pak. Wira Jadi, swasta. Iya. Wira swasta ya. Kalau ibu? Ibu asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Oh, jadi bantu di rumah orang gitu? Iya. Oh, oke. Nah, tadi terlambat masuk SKH berarti 3 tahun. Yang harusnya anak SD kan 7 tahun 7 gitu tahun, ya. iya. Ini 10 tahun masuk SKH. Berarti tadinya nggak tahu SKH Matlaul Anwar? Belum. Belum. Tahu Ahmad itu
begitu Ahmad tahu sekolah khusus itu katanya gratis atau apalah itu, Ahmad pengen cepat-cepat aja masuk sekolah gitu. Pertama tahu dari siapa? Ahmad atau dari ibu atau bapak dulu? Dari tetangga. Dari tetangga? Iya. Ibu dan bapak nggak tahu? Nggak tahu. Tadinya ibu dan bapak nggak berniat menyekolahkan atau gimana? Tadinya mau ke sekolah SD. Biasa? Iya. Sekolah biasa. Tapi sempat masuk sekolah SD biasa nggak? Enggak. Enggak ya? Tidak? Iya. Terus tahu dari tetangga ada SKH MA ya? Iya. Di Simanying gitu. Gimana Di ceritanya kau bisa tahu? Gimana tetangga kamu berceritanya? Ahmad itu ikut emak kerja di rumah tetangga, terus ada tetangga bilang anaknya tunanetra ya teh, atau anaknya nggak bisa melihat. Iya. Terus kata emak saya, oh iya tunanetra bu, ya udah kalau gitu masukin aja ke sekolah khusus yang ada di Simanying, sekolah khusus Matlul Anwar. Dari situ emak pulang, gimana Mad? Mau nggak sekolah? Ahmad langsung jawab, Ahmad mau banget mak. Gitu. Ya udah besok-besoknya alhamdulillah langsung sekolahnya Ahmad datengin, lalu Ahmad daftar, alhamdulillah Ahmad diterima juga. Besok dari situ juga Ahmad langsung ikut belajar bersama guru-guru yang ada di sekolah khusus itu. Ya. Tadinya kan kamu takut kalau sekolah khusus ini mahal dan lain sebagainya ya. Tapi di perjalanan akhirnya gimana? Emang sekolah khusus ini mahal atau gimana, Mas? Ternyata enggak. Ternyata enggak. Terjangkau. Terjangkau ya. Iya. Nah, kamu masuk SKH umur 10 tahun ya, ikut belajar. Saat itu pasti pertama kali masuk gimana rasanya, Mat? Kamu waktu sebelum sekolah mungkin sangat ingin bersekolah atau biasa aja atau gimana? Sangat ingin sekolah. Kenapa, Mat, mau sekolah? Karena teman-teman seangkatan Ahmad itu pada sekolah. Kamu mendengar cerita teman-teman itu pada belajar, terus kada teman-teman atau cerita teman-teman di kampung, katanya enak belajar di sekolah, ada gurunya. Pengen sekali sekolah, ngomong ke emak, emak pengen sekolah atau gimana aja. Ahmad nggak bisa melihat kan katanya gitu ya. Gitu, ya. Barulah setelah mengenal SKH Matlul Anwar, Ahmad masuk dan bersekolah ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di sekolah pengalaman pertama masuk SKH gimana, Mat? Ketemu teman-teman di SKH itu kira-kira ya ada kebutuhan apa sih yang disabilitas apa saja, Mat? Alhamdulillah tadinya rasanya minder apa gimana ya. Takutnya gimana di sekolah itu, ternyata alhamdulillah banyak teman-teman yang memiliki keterbatasan yang sama. Yang sama, yang tunanetra ada. Tunanetra ada. Apalagi? Tunadaksa ada, tunagrahita ada, tunarungu ada. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pertama kali inget nggak pelajaran apa yang kamu pelajari waktu pertama kali masuk SKH? Pertama kali masuk sekolah itu ngapain? Perkenalan, terus ikut belajar yang diajari sama guru-guru itu mengenali huruf-huruf braille. Huruf-huruf braille? Anak tunanetra. Iya. Untuk anak tunanetra. Ya, berarti huruf A, B, C, D gitu ya? Sampai Z. Susah nggak, Mat, belajar braille itu? Tadinya susah. Tadinya susah? Iya. Ya, waktu 1 tahun kelas 1 langsung bisa atau enggak? 3 bulan langsung bisa. 3 bulan langsung bisa ya? Sudah bisa baca buku braille gitu ya? Baru bisa menulisnya saja. Oh, menulis? Belum bisa untuk membaca satu buku atau satu kertas yang ditulis tadi itu. Oh, berarti bacanya sedikit-sedikit gitu ya? Sedikit-sedikit. Terus ya. nulis juga sedikit-sedikit? Iya, sedikit-sedikit. Ya. Nah, udah gitu SD, kalau di tingkat SD berarti kan 6 tahun sama? 6 tahun di sama. SKH ya? SKH Kamu sama. ikut lomba kalau di tingkat SD? Itu tingkat SD ikut. Apa? Lomba apa? Ahmad ikut lari.
Lomba lari itu yang tahun 2011? Iya, tahun 2011. Oh, itu waktu SD ya? Iya. Waktu SD 2011 itu lari tingkat nasional di Pekanbaru, Popcanas juara 1. Pak Alpian ya mungkin ya masih takjub lah, masih takjub. Kamu bilang kan tadi kamu apa ya, tunanetra total ya, Total, ya. Tidak bisa melihat cahaya sedikit pun ya. Iya. Bagaimana caranya lari dengan apa digandeng ini, gandeng guru? Digandeng sama pendamping. Digandeng sama pendamping. Jadi kamu yang lari ya? Guru, pendamping juga ikut lari. Oh, pendamping ikut lari ya? Iya. Oh, jadi Pak Alpian kalau jadi pendamping kamu, Pak Alpian bisa kurus ya, Mad ya? Bisa latihan sering. Berarti Iya. Pendamping kamu juga ikut berlatih seperti itu? Iya. Saat ikut itu lari. yang pas juara nasional siapa pendampingnya? Pak Teddy. Pak Teddy, Iya. guru SKH. Guru SK. SKH Matlo Anwar ya? Iya. Luar biasa. Berarti kamu setiap hari juga latihan sama Pak Teddy? Iya. Sama guru-guru lain juga. Sama guru-guru lain, sekalian gantian? Ikut senam atau lari-lari kecil gitu. Nah, berarti sebelum ke tingkat nasional ada tingkat kabupaten juga, Mat? Iya, ada. Tingkat kabupaten, tingkat provinsi, kabupaten, provinsi, lalu nasional. tingkat nasional. Ini tingkat nasional pertama Ahmad ya? Iya. Ke Pekanbaru. Ke Pekanbaru nih naik apa, Mat? Pesawat. Wis, naik pesawat. SD Pak Alpian belum pernah naik pesawat, Mat. Kamu hebat bisa naik pesawat. Usia berapa saat itu? Saat itu Ahmad Usia 13 tahun. 13 tahun ya. Naik pesawat. Gimana rasanya naik pesawat pertama kali? Pertama kali itu deg-degan banget. Deg-degan, tapi dikasih tahu sama Pak Teddy, Mad, Iya. dikasih ini kasih tahu gini, suruh gini gitu ya. Ya. Instruksi-instruksinya. Ya kebetulan itu pendamping Ahmad itu Pak Teddy pertama ikut naik pesawat juga, pertama kali naik pesawat. Oh, sama Pak Teddy Sama, juga ya? iya. Sama-sama pertama. Gimana ceritanya? Jangan-jangan deg-degan gemeteran berdua? Hah? Iya. Sama-sama deg-degan, sama-sama takut lah. Sama-sama takut ya. Tapi untungnya ditemani dengan kontingen sebanten ya. Seprovinsi. Seprovinsi Banten ya, ada perlombaan-perlombaan lain. Itu tahun 2011. Setelah itu di SD. Itu kelas berapa? SD kelas berapa? Ahmad itu baru kelas 3. Kelas 3 SD. Iya. Yang ikut lomba lari itu. Iya. Oh, iya. Nah, selanjutnya, Mad. Lomba berapa lagi nih? Oh, 2012 OSN ya. OSN. Kalau OSN ini kan berkaitan dengan apa, Mad? Sains kan? Sains, ya. Olimpiade Sains Nasional. Iya. Perlombaannya itu kan mengenai apa saja OSN? OSN itu cerdas cermat MIPA. Cerdas cermat MIPA. Iya. Sendiri? Apa Sendiri. kelompok? Sendiri? Sendiri. Cerdas cermatnya sendiri? Iya. Bentuk lombanya pakai suara gitu atau ini kayak pakai suara biasa kayak cerdas cermat biasa ya? Ada yang Iya. ada yang membacakan soal Ada kayak yang gitu. membacakan soal. Kalau menjawab tekan bel. Tekan bel, ya. Oh, gitu ya. Dan saat itu kamu masuk tingkat provinsi ya? Iya, tingkat provinsi. Juara 2. Juara 2. Juara 2. Kalau kamu juara 1, wah bisa provinsi lagi ya. Tapi itu sudah luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Berarti kamu banyak belajar juga ya. Pak Alpian, pemirsa, mungkin teman-teman yang lain. Bagaimana cara belajarnya? Kamu kan ikut OSN, pasti ya pengetahuannya harus banyak, Pak. Iya, Gimana belajar? Cara pembelajarannya itu sama aja pada umumnya. Belajar pada umumnya. Gimana? Yang kita pelajari itu, misalnya kita belajar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, belajar IPA, itu sama aja, pokoknya sama aja sama yang pada umumnya. Pada umumnya pelajarannya. Enggak, maksudnya pastinya kan kalau mau ikut lomba pasti kamu harus belajar lebih. Bener nggak? Bener. Baca, lebih banyak baca nggak? Itu banyak baca banget. Banyak baca banget. Iya. Nah, di rumah itu bacanya baca terus gitu, lama gitu. Bacanya pakai buku braille kan? Iya, pakai buku braille. Ada buku IPA braille Iya, gitu ya. Ada ini. Nah, biasanya belajarnya berapa jam untuk persiapan kayak lomba kayak gitu? Paling sehari itu 1 jam gitu. Sehari 2 jam gitu ya. Nanti malamnya juga. Tapi rutin gitu ya? Iya, rutin. Oke, luar biasa.
Nah, itu OSN kamu ikut 2 kali. Selanjutnya ada lomba apa lagi nih? 2015, 2014 catur. Iya, 2014 catur. Ikut catur. 2000 catur ini 3 kali ikut, juara 5-1 dan juara satunya 2 kali, ya. Luar biasa. Gimana cara bermainnya caturnya, Mat? Cara bermain catur itu Ya, bukan permainan caturnya, permainan catur Pak Alpian tahu mungkin kan, tapi kan dengan disabilitas, ya, keterbatasan Ahmad, penglihatan Ahmad, ya. Bagaimana sih cara bermain catur orang yang tunanetra? Gimana, Mat? Apa caturnya berbeda atau gimana? sama aja, cuma yang membedakan itu buah caturnya. Pionnya itu? Iya, bidak caturnya. Bidak caturnya. Ada apanya di sana? Atasnya itu ada Braille. bukan braille, tapi ada yang apa namanya? Kayak papannya kode juga gitu. beda, ya. Oh, papannya juga beda, ini beda Yang gitu hitam ya. ada ininya, ada pentolannya gitu. Oh iya. Iya, yang hitam, yang putih sama aja. Gitu Nggak ya. ada apa. Tapi kamu bisa membedakan mana yang king? Iya, Ada king kan? ya ada. Ada apa lagi? Patih Ada ya. menteri, Ada menteri ya. Ada apa lagi? ada kuda, kuda, ada gajah, ada ada gajah. sebum. Jadi itu bisa dibedakan masing-masing. Bisa, karena berbeda-beda bentuk. Berbeda-beda bentuk ya. Jadi diraba gitu ya. Iya, Dan kamu bisa juara nasional, Man. alhamdulillah. Selanjutnya puisi. Perlombaan puisi tahun 2016 dan 2017 ya. Dan kamu juga tingkat nasional. Juara 5 tahun 2016 dan juara 4 tahun 2017. Puisinya itu puisi tentang apa, Mat? Puisi 2017 itu Ahmad tentang kemerdekaan. 2017. Iya. 2016? 2016 tentang anak keterbatasan. Anak keterbatasan. Ini puisinya puisi orang lain semua. Bukan ciptaan sendiri. Alhamdulillah karya sendiri. Karya sendiri. Yang mana yang karya sendiri? Semuanya. Semuanya? Dua-duanya. Oh, kemerdekaan itu karya sendiri. Oh, yang ini juga karya sendiri. Iya. Coba kamu bacakan sedikit atau sebaris atau sebait lah.